Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Anggoro, NPM 2053041006, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang membaca kritis. Pengertian membaca. Membaca adalah memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahan tertulis dengan cara melisankan atau hanya dalam hati saja. Pengertian membaca kritis. Membaca kritis adalah kegiatan membaca sumber bacaan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dengan memberikan penilaian atau pertimbangan tertentu terhadap akurasi sumber bacaan yang dilakukan dengan cepat, tepat, dan teliti. Dalam membaca kritis dilakukan dengan dua cara membaca, yaitu yang pertama, membaca cepat atau sekilas, yang kedua, membaca intensif atau teliti. Nah, yang pertama itu membaca cepat atau sekilas untuk menemukan topik sumber bacaan dan menemukan informasi khusus dari sumber bacaan tersebut. Yang kedua, membaca intensif atau teliti, yaitu digunakan untuk mencari informasi rinci dari sumber bacaan tersebut. Nah, terus ada lagi, dalam membaca kritis terdapat beberapa ragam membaca, yaitu yang pertama, membaca cepat, yang kedua, membaca cepat atau sekilas untuk menemukan topik. Nah, yang ketiga, membaca cepat untuk informasi khusus, dan yang keempat, membaca teliti atau cermat untuk menemukan informasi yang rinci. Nah, ada contoh dan manfaat membaca kritis. Membaca kritis, tulis atau artikel ilmiah. Yang pertama, untuk mengenali tesis atau pernyataan masalah. Dan yang kedua, meringkas butir-butir penting setiap artikel. Nah, yang ketiga, mencari konsep-konsep penting. Nah, yang keempat, menentukan bagian yang akan dikutip. Yang kelima, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Dan yang keenam, menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang akan dikutip. Membaca kritis tulisan atau artikel populer. Yang A, untuk mengenali persoalan atau isu yang dibahas dalam artikel populer. Yang B, menentukan signifikasi atau relevansi isu dengan tulisan yang akan dihasilkan. Yang C, memanfaatkan isu artikel untuk bahan atau inspirasi dalam menulis. Yang D, membedakan isu artikel populer dengan isi artikel ilmiah dalam buku ilmiah. Nah, ada lagi, membaca kritis buku ilmiah. Yang A, memanfaatkan indeks untuk menemukan konsep penting. Yang B, menemukan konsep-konsep penting untuk bahan menulis. Yang C, menemukan dan menandai bagian-bagian buku yang akan dikutip. Yang D, menentukan implikasi dan bagian atau sumber yang dikutip. Yang E, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Membaca kritis bahan yang tersaji dalam jaringan internet. Yang A, memanfaatkan indeks untuk menemukan konsep penting. Yang B, menemukan konsep-konsep penting untuk bahan menulis. Yang C, menemukan dan menandai bagian-bagian buku yang akan dikutip. Yang D, menemukan implikasi dan bagian atau sumber yang akan dikutip. Yang E, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Nah, kesimpulannya, membaca kritis adalah kegiatan membaca sumber bacaan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dengan memberikan penilaian atau pertimbangan tertentu terhadap akurasi sumber bacaan yang akan dilakukan dengan cepat, tepat, dan teliti. Nah, jadi membaca kritis itu sangatlah penting karena dengan membaca kritis kita harus berpikir tentang kebenaran informasi yang dibahas dan tidak semua informasi yang terdapat di dalam bahan atau sumber bacaan itu benar. Nah, sekian, terima kasih.
Apabila ada salah dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.